Dinsun TV, saluran dakwah Samarinda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Hadirin jamaah salat subuh yang Allah muliakan. Tadi malam kita berbicara tentang kesalahan sebagian orang, sebagian kita sendiri, manakala berdakwah, memahamkan orang tentang kewajiban mengikuti sunnah dan tidak bolehnya berbuat bid'ah. Artinya yang ingin didakwahkan itu benar, tapi tata caranya dan basic dalam berdakwah ini yang salah. Di antaranya adalah mau dakwah tapi tidak hafal ayat atau hadis yang berkenaan tentang kewajiban mengikuti sunnah dan dilarangnya bid'ah itu sendiri. Sementara kadang orang yang berbuat bid'ah, mereka mendukung bid'ahnya dengan dalil-dalil. Akhirnya yang mau berdakwah tidak punya dalil, yang didakwahi malah jadi kelihatan lebih pintar. Yang seharusnya adalah kita yang mau berdakwah, apalagi mengatakan dirinya adalah seorang ahlus sunnah, hendaknya menghafal sebagian dari nas Al-Quran maupun hadis. Ya mungkin tidak banyak-banyak, tidak. Saya makanya tulis kemarin, atau saya ejakan kan kemarin cuman 1-2 ayat, 1-2 hadis. Ya, ayatnya tadi dibacakan waktu sholat subuh. Wa ma atakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Dapat 1 ayat. Hadisnya, man ya'ish minkum min ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Yang sering juga kita dengar dari para khatib ketika khutbah Jumat. Nah, kesalahan yang lain adalah mengartikan atau mendefinisikan bid'ah itu terlalu mentah. Masa dialog sama orang, lalu orang lain membantah, emang bid'ah itu apa? Malah dijawab, bid'ah itu apa-apa yang gak ada di zaman Nabi. Malah semakin menguatkan yang didakwahi. Mereka bilang lah, gak ada di zaman Nabi itu yang namanya pesawat, mikrofon, handphone. Kamu juga gak ada di zaman Nabi, berarti kamu juga bid'ah, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Akhirnya memang mereka salah, tapi kitanya juga gara-garanya gitu. Mendefinisikan bid'ah terlalu mentah. Definisi yang benar tadi malam sudah saya sebutkan, bahwa bid'ah itu adalah suatu perkara baru yang diada-adakan di dalam agama, yang diserupakan dengan syariat, dan orang melakukannya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Nabi tidak pernah menyuruhnya, Nabi tidak pernah mencontohkannya, baik dengan konteks wajib maupun konteks sunnah. Itu baru benar. Kalau sudah seperti itu definisinya lengkap, akan menutup celah-celah bid'ah untuk dibenarkan. Kemudian kesalahan yang lain adalah, ini kesalahan yang paling besar, yang paling banyak maksud saya, karena memang ini pelajaran memang jarang didetailkan.
yaitu tidak memahami 3 standar menilai sesuatu itu bid'ah. Standar untuk menilai sesuatu itu bid'ah adalah 1, motivasi orang mengerjakannya di zaman sekarang itu mungkin ada di zaman Nabi. Contohnya motivasi mengerjakan peringatan kematian 100 hari 1000 hari. Motivasi orang di zaman sekarang melakukannya pasti ada di zaman Nabi. Kalau cuma seperti itu maksudnya. Motivasinya orang mengerjakan maulid Nabi untuk cinta kepada Nabi pasti di zaman Nabi juga ada. Motivasi mencintai Nabi itu. Motivasi membawakan bunga ke kuburan orang tua untuk lebih mendekatkan diri kepada orang tua, atau birrul walidain, bagian dari bakti kepada orang tua. Yang seperti itu juga di zaman Nabi pasti ada. Jadi standarnya adalah bid'ah itu pertama, motivasi orang mengerjakan di zaman sekarang ada di zaman Nabi. Standar yang kedua adalah tidak ada penghalang bila Nabi ingin mengerjakannya di zaman dahulu, kondisinya juga bisa. Ya. Sebagaimana orang mengerjakannya di zaman sekarang. Contohnya orang mengerjakan sholawatan keliling setelah selesai sholat. Di zaman Nabi nggak ada susahnya kalau Nabi mau ajarkan. Nggak ada susahnya Nabi untuk ngajak para sahabat, ayo Allahumma sholli ala Muhammad, sampai bikin keliling lingkaran. Kalau Nabi mau, nggak ada susahnya. Ya. Lalu yang ketiga adalah meskipun tadi ada motivasi dan tidak ada penghalang, masalahnya Nabi tetap tidak mengerjakannya. Itu baru bid'ah. Nah, banyak dari kita yang tidak memahami standar penilaian seperti ini, sehingga sembrono juga menghukumi sesuatu sebagai bid'ah. Ya. Atau manakala dia dibantah balik, seperti tadi dengan kata-kata, lah di zaman Nabi itu nggak ada pesawat. Kalau gitu kenapa Anda haji pakai unta aja? Ya, bingung menjelaskan gimana ya, menjelasinya. Gimana yang jelasinnya ya? Kamu sih terlalu banyak bantah. Loh, kata dia, memang saya yang bantah, orang kamu tidak kuat juga dalam berhujjah. Ya. Tapi kalau paham yang 3 ini, gini Pak, di zaman Nabi orang baca aja nggak bisa, apalagi mau bikin pesawat. Jadi ini tidak masuk dalam kategori bid'ah karena tidak ada kemampuan di zaman Nabi. Beda dengan Anda mengerjakan sholawat keliling. Gampang banget kalau Nabi cuma mau suruh ayo berdiri semuanya, kan gampang. Tapi kalau ayo Abu Bakar, Umar bikin panitia, bikin pesawat, lah baca aja Nabi nggak bisa, gimana? Nah, maka ini tidak masuk dalam bid'ah karena di zaman Nabi tidak ada kemampuannya, ya. Dan juga tidak ada kebutuhannya. Orang bilang gini, kamu baca Quran pakai apa? Ya pakai mushaf. Nah, mushaf nggak ada di zaman Nabi. Kenapa kamu baca Quran pakai mushaf? Bid'ah itu. Kita katakan masalahnya di zaman Nabi, kalau Nabi mau bisa, motivasinya itu yang nggak ada. Kalau Nabi mau, ayo para penulis Quran silakan kumpulkan Al-Quran. Kalau Nabi mau, bisa, mudah. Cuma motivasi orang mengumpulkan Quran itu apa? Oh khawatirnya nanti kalau tidak dikumpulkan Al-Quran, nanti susunannya bisa berbeda-beda dari zaman ke zaman. Lah Nabi masih hidup ketika itu. Motivasi seperti itu tidak dibutuhkan, orang Nabinya masih ada. Orang tinggal bertanya saja. Lagi pula di zaman Nabi SAW masih hidup, maka ayat masih mungkin turun. Karena ayat mungkin masih turun, bagaimana mau dibukukan sekarang? Nanti ditukar lagi begitu. Nabi wafat, tidak ada lagi ayat yang mungkin turun. Baru kemudian para sahabat mengumpulkan Al-Quran. Jadi motivasi di zaman Nabi itu nggak ada. Ini bukan bid'ah. Lagi pula Nabi SAW mengatakan, majtama'at ummati 'ala dhalalah. Umatku, yaitu para sahabatku, tidak akan berkonsensus, tidak akan satu suara
di dalam sebuah kesesatan. Nah, para sahabat itu bikin Al-Quran kesepakatan mereka. Ijma'nya para sahabat itu dalil, sementara bid'ah itu tak berdalil. Gitu. Oke, kesalahan yang lain adalah apa kemarinnya? Kasar dalam penyampaian tentang bid'ah. Dan juga kesalahan yang lain adalah memulai dakwah langsung dengan masalah bid'ah. Padahal harusnya bid'ah nanti dulu. Sama kan masalah agama kan masih banyak yang lain. Ya. Buat dulu kaum muslimin merasa butuh terhadap ilmu, baru kemudian masalah bid'ah nanti mungkin pertemuan ke setelah sekian bulan, atau bahkan mungkin setelah setahun 2 tahun. Nah, jangan buka kajian langsung masalah bid'ah, terus langsung diberi contoh membaca Shadaqallahul Azim. Apa ada orang kaget-kaget ini gitu? Sekarang kesalahan yang ke-6, tidak membedakan afwan, ganti dulu, itu nanti aja yang ke-7 saya ganti. Yang ke-6 adalah tidak rajin membaca dan memahami syubhat dalam kurung dalih pembenaran yang sering dilontarkan oleh pelaku bid'ah. Yang sering dilontarkan oleh pelaku bid'ah, sehingga tidak mampu membantah meskipun syubhat yang ringan-ringan. Apa ulang? Yang kelima, yang ke-6 ini apa? Tidak rajin membaca dan memahami syubhat. Apa itu syubhat? Dalih pembenaran, ngeles yang sering dilontarkan oleh pelaku bid'ah, sehingga tidak mampu membantah meskipun syubhat yang ringan-ringan. Tulis lagi di bawahnya contoh syubhat. Contoh syubhat. 1. Yang penting kan niatnya baik. Yang penting kan niatnya baik. Antum pernah dengar orang bilang begitu? Iya, saya tahu ini bid'ah, tapi kan yang penting niatnya baik, gitu. Itu kan syubhat kan? Itu kan ngeles namanya. Berdalih, mencoba mencari pembenaran aja. Ini salah satu di antara syubhat yang paling ringan. Terus dia kasih dalil lagi, innamal a'malu binniyat. Wih, mantap kan? Syubhatnya dikasih dalil. Padahal itu dalih, gitu. Semakin diperkuat dengan dalil. Nah, sebagian dari kita syubhat-syubhat seperti ini karena nggak rajin membaca, jadi yang ringan-ringan kayak gini pun belum tahu cara membantahnya.
Iya Pak, yang penting niatnya memang baik, betul, malah dibetulin ya. Contoh syubhat yang lain, syubhat yang kedua adalah bid'ah itu ada yang hasanah. Bid'ah itu ada yang hasanah. Bid'ah itu ada loh yang hasanah. Contoh ilmu tajwid, mana ada di zaman Nabi? Nggak ada orang zaman Nabi belajar idgham, iqlab, ikhfa, itu nggak ada. Kamu belajar kan? Berarti kamu juga berbuat bid'ah. Nah, oh enggak Pak, itu bingung deh. Nah itu namanya bid'ah hasanah. Jadi bid'ah itu ada yang baik katanya gitu. Karena nggak rajin baca kitanya bingung juga. Akhirnya jangan-jangan kitanya iya juga, habis itu besok-besok ikut-ikut melakukan bid'ah karena bingung. Apalagi ditambah gini, itu yang mengatakan bid'ah itu ada 5, salah satunya ada bid'ah yang wajib malah. Itu Imam Izz bin Abdissalam. Semakin terkeok gitu ya. Kayak di peteng nggak bisa keluar dari petengannya. Padahal bagi orang yang rajin baca, ini sesuatu yang gampang untuk dibantah. Kemudian syubhat yang lain adalah sahabat Nabi aja berbuat bid'ah. Sahabat Nabi pun berbuat bid'ah. Contohnya Bilal. Ditanya Nabi, "Wahai Bilal, aku bermimpi melihat terompahmu di depanku masuk surga duluan. Apa amalanmu?" Kata Bilal, "Tidaklah aku berhadas, tidaklah kau berhadas, kemudian aku berwudu, dan setelah itu aku mengerjakan sholat 2 rakaat. Kita mengenalnya dengan sholat sunnah apa? Sholat sunnah wudu. Ya, terus katanya, tuh Nabi nggak tahu loh. Makanya Nabi tanya, kamu berbuat amalan apa? Bilal bilang sholat sunnah wudu. Gitu. Itu berarti Nabi nggak tahu bid'ah. Bilal tahu. Nabi tidak tahu amalannya, Bilal tahu. Maka Bilal duluan mengerjakan sholat sunnah wudu. Lalu kemudian oleh Nabi SAW, oh gitu tahu amalannya. Berarti Bilal berbuat bid'ah dan Nabi bolehkan. Bingung, semakin bingung. Padahal ternyata kalau kita rajin membaca, ya atau paling tidak dengerin ustadz-ustadz yang ngerti tentang bantahannya. Oh alah, apa bahasa Jawa itu? Ene ae toh, apa sih gitu lah. Gini aja rupanya. Sementara kita waktu dengerin ahli bid'ah yang ngomong begitu, kita bingung. Iya ya, begitu ya, bingung kita. Contoh yang lain adalah pengumpulan Al-Quran juga bid'ah. Contoh syubhat. Di zaman Nabi nggak ada itu Al-Quran. Setelah Nabi wafat baru dibuat Al-Quran. Itu kan berarti para sahabat juga berbuat bid'ah. Nah, berarti kamu kalau membaca Al-Quran tidak boleh pakai mushaf. Nah teman-teman yang dirahmati Allah, kayaknya kita tidak mungkin berpanjang-panjang membantah satu persatu syubhat ini, karena jadinya nanti bukan kajian kesalahan saat dakwah tentang bid'ah, bukan. Jadinya syubhat-syubhat tentang bid'ah dan bagi membantahnya. Jadi panjang ya. Saya berharap teman-teman nanti di rumah kalau ada mungkin perpustakaan pribadi, maka bisa baca-baca. Kalau lagi nyimak kajian-kajian online, coba antum cari-cari bagaimana sih membantah. Yang penting kan niatnya baik. Ya, bid'ah itu ada yang hasanah. Para sahabat aja berbuat bid'ah. Pengumpulan Al-Quran itu bid'ah. Antum coba cari-cari. Ya, ketik Ustadz misalnya Firanda. Kemudian yang penting niatnya baik. Gitu. Siapa tahu nanti ada linknya biar antum memahami. Oh, contoh ya, yang penting kan niatnya baik itu kan syubhat yang ringan. Kita katakan, Pak, yang penting niatnya baik dan sesuai sunnah. Itu yang benar, Pak. Makanya asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang penting niat baik itu perwujudan adalah asyhadu alla ilaha illallah. Saya bersaksi bahwasanya
tiada ilah yang berhak disembah selain Allah. Itu adalah wujud keikhlasan, niatnya baik. Tapi kan syahadat tidak cuma satu. Ada lagi satu syahadat yang kedua. Saya bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Maksudnya kita beramal sesuai dengan sunnah beliau. Jadi nggak bisa Pak hanya sekedar niat baik. Harus sesuai sunnah juga. Gampang tak? Tinggal ngomong begitu. Bingung dia pasti. Ya, betul nggak Pak? Harus sesuai dengan sunnah. Contoh nih Pak, di zaman Nabi ada orang niatnya baik tapi nggak sesuai sunnah. Ada seorang sahabat namanya Abu Burda bin Niyar. Abu Burda bin Niyar ini Pak mau kurban, tapi sebelum sholat subuh sudah dipotongnya. Padahal sunnahnya Nabi adalah kurban itu setelah sholat apa? Setelah sholat Idul Adha. Tunggu sholat dulu baru kemudian kurban. Artinya sholat ke lapangan, pulang baru kurban. Atau kalau sholat di lapangan dan di situ sudah ada hewannya disembelih. Tapi setelah sholat. Nah sahabat Nabi Abu Burdah ini dia nyembelihnya sebelum sholat Id. Gitu. Lalu dia bilang sama Nabi, ya Rasulullah saya sengaja, niat saya baik, saya maunya kambing saya itu disembelih duluan, lalu dijadikan nanti bahan makan-makan buat saya, buat keluarga, buat tetangga. Jadi buat sedekah segera. Baik nggak niatnya ini? Baik Pak. Tapi apa kata Nabi? Syatuka syatulaham. Kambing yang sudah kamu sembelih tadi itu cuma kambing buat makan-makan, tidak bisa dihukumi kurban karena tak sesuai sunnah. Jadi Pak, ini hadis menunjukkan bahwa berbuat baik, niatnya baik doang nggak cukup. Kalau nggak sesuai sunnah nggak dianggap. Ini baru dapat 2 bantahan. Bantahannya banyak nih sebenarnya. Ya maka harus rajin-rajin baca-baca biar kita juga ketika meluruskan teman, keluarga, ketika dia membantah balik dengan syubhat-syubhat apalagi yang cuma ringan-ringan, jangan sampai kitanya malah diam. Yang ketujuh yang ketujuh adalah ini dulu, tidak membedakan pelaku bid'ah dan ahli bid'ah. Tidak membedakan pelaku bid'ah dengan ahli bid'ah. Sehingga kadang terburu-buru menstempel ahli bid'ah kepada orang awam. Coba ulang. Tidak membedakan pelaku bid'ah dengan ahli bid'ah. Sehingga kadang terburu-buru menstempel ahli bid'ah kepada siapa? Orang awam. Jamaah yang dirahmati Allah, kadang orang itu kan ya kayak kita dulu lah. Kita itu bukannya mau jadi ahli bidah, kita itu orang awam, tidak ngaji, tidak belajar. Mama bapak kita juga orang awam biasa aja. Jadi kalau sehari-hari itu bangun pagi, sholat subuh, sarapan, pergi kerja, pergi sekolah, malam pulang makan, nonton, memang tidak belajar, gitu. Tapi nggak ada juga urusan sama mau mengerjakan bid'ah jadi apa namanya, jadi pendakwahnya. Orang awam. Maka orang-orang seperti ini ketika mereka mengerjakan bid'ah, maka mereka itu adalah pelaku bid'ah. Untuk pelaku bid'ah, maka sikap kita memang pada dasarnya harusnya lembut-lembut. Harusnya lembut-lembut. Adapun ahli bid'ah itu orang-orang yang mengajak kepada kebid'ahannya, berjuang untuk menyuburkannya,
berusaha untuk mengajak kaum muslimin mengerjakan amalan mereka, bahkan menghasut kaum muslimin untuk membenci orang-orang yang ingin menyuburkan sunnah dengan gelar-gelar orang-orang sawah. Tahu antum orang-orang sawah? Salafi Wahabi. Iya, itu orang-orang sawah, itu orang Salafi Wahabi. Orang Wahabi. Terus orang awam dicekoki begitu terus kan, Wahabi. Jadi akhirnya ketika kita berdialog ditanya, kamu Wahabi ya? Padahal kita tanya balik, Wahabi apaan sih? Udah tahu, pokoknya kayak kamu itu dah. Nah, beda antara ahli bidah dengan pelaku bidah. Jadi kalau kita dialog sama teman, sama keluarga yang memang pada dasarnya awam, itu jangan terburu-buru langsung, kamu ini dikasih tahu nggak mau dengar, dasar ahli bidah. Ya sudah, berarti kamu tuh ahli bidah berarti. Stempel-stempel seperti itu hendaknya dihilangkan ketika kita berdialog, khususnya dengan orang-orang awam. Beda dengan yang memang ngajak-ngajak, berdakwah, bahkan menghasut. Biasanya lawan mereka adalah para ustadz. Nah, banyak menyebarkan syubhat. Ini bisa digelari ahli bidah. Tetapi juga menggelari juga nggak ada manfaatnya ketika kita sendiri juga tidak memahami seluk-beluk tentang bidah itu sendiri. Yang terakhir 8 ya. Tidak membedakan bid'ah yang disepakati para ulama dengan bid'ah yang para ulama berbeda pendapat dalam menghukuminya. Saya agak susah membahasakannya ini. Tidak membedakan apa? Bid'ah yang disepakati oleh para ulama dengan bid'ah yang para ulama berbeda pendapat dalam menghukuminya bid'ah. Kayak apa tuh? Contohnya yang tadi malam saya tes ke Amar tentang sutroh. Yang ini nih, yang berdiriin kalau orang sholat itu loh. Ya, kita harus ketahui bahwa para ulama itu beda pendapat dalam masalah benda ini, benda sutroh itu. Di antara para ulama kita ada yang mengatakan di zaman Nabi itu bukan, itu kalau Nabi mau, di zaman Nabi kalau Nabi mau bikin gampang. Karena kan di zaman Nabi juga ada tukang kayu. Nabi tinggal pesan saja sama sahabiat yang punya budak tukang kayu itu, yang bikinkan mimbar. Jadi pesan aja mimbar sekalian ya, sutroh papan ini 20 biji. Kalau Nabi mau, Nabi bisa, oke. Motivasinya apa? Nah itu dia. Motivasinya di zaman Nabi, apa iya seperti di zaman kita sekarang? Apa motivasi kita di zaman sekarang membuat papan-papan ini? Supaya nggak ada yang lewati? Bukan. Supaya jadi pembatas? Bukan. Nah, sudut pandang ini yang tadi malam saya bilang, nanti dulu. Ada satu sudut pandang yang kita bisa saja berbeda. Oke, gini. Sebagian ulama menghukumnya bid'ah. Kata mereka, soalnya motivasi
seperti yang antum bilang itu. Motivasinya bikin sutroh ini adalah supaya orang tidak dilewati. Berarti kan motivasi ini di zaman Nabi ada. Berarti apakah Nabi membuatnya? Tidak. Oh, berarti tercukupi 3 standar itu. Nabi kalau mau bikin motivasinya ada, yaitu motivasi membuat sutroh supaya orang tidak dilewati. Nabi kalau mau bikin bisa, mudah, nggak ada halangan sama sekali, tapi Nabi tidak bikin. Jadi ini bidah. Ini menurut satu pendapat. Dan sebagian ustadz kita ada yang mengambil pendapat ini. Sebagian ustadz kita ada yang mengambil pendapat ini. Makanya di grup ustadz sunnah di Indonesia itu pernah terjadi ya perdebatan cukup panjang. Karena salah satu dari ustadz kita mengambil pendapat bahwa bikin sutroh papan-papan itu bidah. Tapi saya pribadi kalau ditanya, saya mengambil pendapat yang lain. Ya enggak, ini bukan bidah. Sudut pandangnya yang berbeda tentang motivasi. Motivasinya apa bikin sutroh ini? Kata antum tadi, supaya tidak dilewati. Menurut saya motivasinya bukan itu. Motivasinya orang bikin sutroh ini adalah karena banyak orang tidak ngerti sutroh. Jadi sholatnya itu di sembarang tempat dilewatin orang. Motivasinya adalah supaya kalau ada orang tidak paham sutroh, dikasih sutroh. Jadi bukan untuk penggunaan, bukan soal manfaat sutroh itu sendiri buat kitanya, bukan. Masalahnya adalah banyak orang tidak ngerti. Makanya masjid-masjid besar itu banyak orang sholat. Kadang sholatnya ada yang di pintu, ya tahu nggak? Sholatnya dekat pintu. Jadi orang mau masuk tuh bingung, lewatin nggak ya? Ada papan itu buat bantu, baru kita lewat. Apa sudah langsung lupa nih? Apa? Motivasinya bikin sutroh ini adalah karena banyak orang yang tidak memahami sutroh. Di zaman Nabi orang paham tentang sutroh, makanya orang tidak butuh begini. Orang pakai apa? Pakai pedang, pakai tombak. Orang memang tidak bikin papan-papan, tapi mereka mengerti. Mereka kalau punya tongkat, tegakkan tongkat. Mereka punya pelana kuda, diturunkan dari kudanya, dibuat jadi sutroh. Gitu. Jadi orang tidak butuh dengan gini-ginian. Karena orang di zaman Nabi paham. Begitu. Orang di zaman kita yang tidak paham. Makanya dibuat-buatkan sutroh seperti itu. Jadi motivasinya di zaman Nabi tidak ada. Hampir bisa saya katakan sama seperti pengumpulan Al-Quran. Motivasinya di zaman Nabi nggak ada untuk mengumpulkan Quran. Orang Nabi masih hidup. Kalau ada perbedaan tinggal nanya kepada Nabi. Lagian Nabi masih hidup tuh Al-Qurannya masih turun. Sama seperti ilmu nahwu. Di zaman Nabi nggak butuh. Kenapa nggak butuh kelas bahasa Arab di zaman Nabi? Wong semuanya berbahasa Arab. Wong di zaman Nabi orang berbahasanya dengan bahasa fusha, bahasa yang pakai grammar. Di zaman Nabi nggak butuh orang belajar ilmu tajwid. Orang bacaannya mereka bagus-bagus. Dari kepalanya itu memang sudah bagus-bagus. Karena mother tongue itu adalah lidah mama. Mother tongue-nya itu memang bahasa Arab. Begitu. Jadi mereka nggak butuh ilmu nahwu, mereka nggak butuh ilmu tajwid. Tidak seperti kita di zaman sekarang. Kita kalau di zaman sekarang disuruh baca sendiri nggak paham. Disuruh melagukan sendiri nggak bingung. Panjang dibaca pendek, pendek dibaca panjang. Bahkan nggak ngerti panjang pendek. Nggak ngerti kalau itu ada panjang dan ada pendek. Nggak ngerti kalau itu ada dengungnya, kalau itu ada hurufnya yang ini disamarkan, nggak dibaca. Nunnya, tanwinnya nggak dibaca, tapi disamarkan. Begitu. Jadi, ya, kembali lagi bahwa ada sebagian hal di zaman kita sekarang yang dihukumi oleh sebagian ulama sebagai sesuatu yang bidah. Maka kita harus bedakan dengan bidah yang disepakati para ulama. Sehingga juga nanti dalam penerapannya kita tidak perlu berkeras-keras dalam berkelahi. Ya, misalnya nih, teman antum baru aja mendengar ceramah potongan video pendek bahwa bikin sutroh-sutroh itu bid'ah. Masuk ke bintang sunnah ada kah?
Ada anunya? Ada. Masuk ke sini, oh itu ada. Masuk sini terus disingkirkannya. Kenapa Mas? Ini bid'ah semua. Saya baru dengar ada ustadz kita yang bilang bid'ah. Jadi ini bid'ah semua. Pak Hari, ini menurut saya ya ini dibuang aja, dibakar atau enggak jadikan apakah raka apakah. Tunggu dulu. Itu sesuatu yang disepakati para ustadz, para ulama, atau kamu baru dengar? Itu bagaimana? Ya saya baru dengar tadi. Tunggu dulu. Ini bid'ah yang disepakati atau yang ada khilaf dalam sudut pandang? Yuk kita cari ustadz yang lain untuk bertanya. Dan sebatas yang saya tahu dari yang saya baca di grup-grup, mayoritas ustadz-ustadz insya Allah tidak ada yang menghukumi ini bid'ah. Mayoritasnya tidak menghukumi bid'ah. Memang ada sebagian dari ustadz kita yang menghukuminya ini adalah sesuatu yang tidak boleh karena dia adalah bid'ah. Tapi saya lebih condong pada pendapat bahwa itu bukan bid'ah, tetapi itu adalah sarana sebagaimana ilmu nahwu dan ilmu tajwid. Karena di zaman Nabi SAW motivasi untuk bikin kayu-kayu seperti ini nggak ada. Nah, saya beritahu jemaah, bila kita kajian atau dakwah, kemudian ada sekelompok orang yang melakukan perbuatan yang agak out of the box, di luar dari rangka kotak, maka perlu apa ya? Hati ini perlu diturunkan dulu tensinya. Oh, mungkin ada sesuatu. Saya dulu pernah di Balikpapan Regensi. Ada anak yang kalau saya lagi ngisi kajian, dia ngolok-ngolok di belakang. Jenggot sinterklas katanya. Dibilang saya ini berjenggot sinterklas. Ya, ada ustadz, ya, tapi saya langsung gini, ini jangan-jangan autis ini. Jangan-jangan autis. Ya. Soalnya dia suka kadang-kadang ngomong sendiri gitu. Ada ustadz kita baru hari pertama dia udah meradang gitu melihat anak itu, jengkel dia, matanya merah. Terus ada yang tamir yang datangin gitu, Afwan Ustaz, anaknya autis. Berarti sesuai dugaan saya, anaknya autis. Oh, aduh saya jengkel betul dari tadi, dia ngolok-ngolok bikin ribut gitu di belakang ya, begitu ya, paham maksud saya kan? Nah. Ya mungkin ini saja. Berarti tambahan yang ada pada subuh hari ini ada 3. Satu apa tadi? Yang ke-6 apa? Tidak banyak membaca, sehingga syubhat yang ringan pun kadang-kadang kita tidak bisa jawab. Kalau kita banyak-banyak baca atau mendengarkan para ustadz, ada syubhat-syubhat yang ternyata itu mudah aja membantahnya. Yang ke-7 adalah tidak membedakan antara pelaku bid'ah dengan ahli bid'ah. Sehingga sebagian dari teman-teman itu terlalu terburu-buru ketika berdialog dengan keluarganya atau temannya, langsung stempelnya adalah ahli bid'ah. Ya, padahal harusnya kalau pelaku bid'ah itu disikapi dengan lemah lembut. Ya, karena begitulah kita dahulu banyak mengerjakan bid'ah bukan karena kita ingin menyuburkannya atau bagaimana, karena semata-mata kita tidak tahu. Ya. Yang ke-8 adalah tidak membedakan antara bid'ah yang memang disepakati oleh para ulama dengan bid'ah yang sifatnya ijtihad. Atau sehingga ada perbedaan di kalangan para ulama dalam sudut pandang apakah ini bid'ah atau tidak. Saya tadi memberi contoh kayu sutroh. Saya tambahin dikit. Contoh yang lain yang juga ada perselisihan para ulama adalah membuat garis atau lampu tanda mulai tawaf. Buat jamaah yang belum pernah haji atau umrah, semoga Allah mudahkan rezekinya. Kalau dahulu kita kalau mau tawaf itu
Di lantainya apa nih? Lantainya tempat tawaf itu ada garis dulunya. Jadi kalau kita sudah lihat, oh ini garisnya, kita langsung ini, Bismillah Allahu Akbar ke Hajar Aswad, mutar lagi, ketemu garis lagi, Bismillah Allahu Akbar. Belakangan ulama-ulama di Masjidil Haram berijtihad, wah ini kalau di garis ini nanti digesek kaki lama-lama hilang. Akhirnya dibuat lampu hijau di sononya. Ini Ka'bah di kiri kita, lampu hijau ditaruh di atas. Kalau sudah lihat lampu hijau, Bismillah Allahu Akbar, putar. Lihat lagi lampu hijau, Bismillah Allahu Akbar gitu. Sebagian ulama ada yang menghukum ini bid'ah. Ya. Jangan nanti antum setelah mendengar, oh ini bid'ah, terus besok-besoknya pas manasik, biar aja lampu hijau, enggak usah lihat gitu. Saking sentimennya. Padahal ini ijtihad. Ada sebagian ulama memaksudnya adalah supaya tidak kelewatan. Tidak kelewatan ini maksudnya kalau memang Hajar Aswad sudah di sebelah kita, langsung Bismillah Allahu Akbar. Takutnya nanti udah sampai sana nggak ada petunjuk gitu kan, sampai di sana kelewatan, mau mundur lagi juga nggak bisa, nanti ditabrak orang. Ya. Akhirnya lewatlah satu putaran tanpa Bismillah Allahu Akbar. Maka dibuatlah apa itu namanya, lampu hijau untuk tahu di mana mulai, ya, untuk tahu kapan melambai gitu. Dah. Sebenarnya masih ada lagi tapi nggak mungkin karena waktu terbatas. Saya juga harus pulang ke Balikpapan. Ada pertanyaan? Sholat syuruk berapa menit lagi? Hah? Sholat syuruk loh, bukan jam syuruk, beda loh. Ada 10 menit ya. Saya pernah lihat kira-kira berapa bulan lalu lah, waktu jam itu bunyi yang syuruk itu 5.58. Saya lihat waktu itu Ramadan, seingat saya, ada ikhwan langsung berdiri, kayaknya dia mau sholat syuruk, kayaknya, dengan menandakan itu. Coba lihat ya, subuh sholat subuh, ya kan, zuhur azan zuhur, sholat zuhur, asar, maghrib, isya. Lalu dipahaminya syuruk, sholat syuruk. Dan itu saya pernah kejadian saya sendiri. Saya mengira subuh sholat subuh, syuruk berarti jamnya sholat syuruk. Padahal ternyata syuruk itu adalah jamnya matahari sedang terbit, dan justru itu waktu terlarang sholat. Nanti kalau nambah kira-kira 10 menit ke atas, baru itu namanya sholat syuruk, yaitu sholat duha yang paling awal. Gitu ya. Oke, tadi saya nanya sholat syuruk berapa menit lagi, saya nanyanya gitu ya. Dan ini sudah jam waktu sholat syuruk. Ada pertanyaan? Ya, yang tadi malam ya. Yang tadi malam adalah temannya nggak mau ikut kajian sunnah karena daripada nanti tahu sunnah lalu tidak mengamalkannya, begitu kan? Kita katakan kita memang kalau tidak belajar, betul bahwa kalau kita tidak mengamalkan maka kita berdosa, betul. Tapi masalahnya adalah kita wajib untuk belajar. Kita wajib untuk belajar. Kita tidak bisa bilang begini, akhi kita ikut kajian tentang riba yuk, atau kita ikut kajian yuk. Tentang apa itu? Tentang riba. Anda takut aku nanti kalau ternyata pekerjaanku berhubungan dengan riba, aku tidak bisa meninggalkan, nanti aku jadi berdosa. Kita katakan, ya memang kalau tidak mengamalkan memang berdosa. Cuman masalahnya wajib belajar supaya tahu bahwa riba itu yang seperti apa. Begitu saja sih, dan itu nggak bisa lebih jauh lagi. Tinggal orangnya sadar nggak mau belajar atau tidak. Ya, Nabi SAW mengatakan, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Masa iya ada orang berkata, enggak, aku tidak mau belajar tentang Islam daripada nanti aku
tidak bisa mengamalkan. Itu sama kayak, aku ndak mau belajar tentang sholat. Wong aku belum sholat, daripada aku belajar tentang sholat lalu aku ndak mengamalkan, nanti aku berdosa. Lo justru dosamu jadi tambah. Sudah ndak belajar, ndak mengamalkan. Masih mending juga kalau belajar ndak mengamalkan. Ini sudah ndak mengamalkan, ndak belajar lagi, itu dosanya lebih besar. Gitu. Saya kira seperti itu saja. Makan-makan pada saat hari meninggal mayat, apakah termasuk bidah? Makan-makan bukan termasuk bidah, tapi termasuk meratap. Nabi SAW mengatakan, para sahabat mengatakan, kunna na'uddul ijtima'a wa sani'at at-ta'ami 'inda ahli al-mayyit. Kunna na'uddul ijtima'a. Dulu kami menganggap kalau ada orang kumpul-kumpul, wa sani'at at-ta'am, dan bikin-bikin makanan, maksudnya buat makan-makan. 'Inda ahli al-mayyit, di keluarganya mayit. Maksudnya manakala ada kematian, minan niyahah, itu termasuk bagian dari meratap. Meratap itu sunnah atau justru haram? Haram. Ya, jadi makan-makannya, bikin makanan di rumah keluarga mayit, itu termasuk perbuatan meratap. Oh enggak, ini kita enggak bikin kok, kita pesan dari luar. Sama aja kalau kemudian memang sengaja buat makan-makan. Tapi beda halnya kalau ada orang berkunjung, takziah. Nah dia untuk menghibur kita, dia bawa makanan, itu beda lagi. Ya. Contoh, tadi pagi bapak kita meninggal. Ya, udah kita di rumah. Terus tetangga datang, keluarga dari jauh datang. Tadi pagi kerja jadi dia tidak sempat, malamnya baru sempat datang. Itu mereka misalnya bawa nasi padang 30 kotak. Ditaruh di depan. Jadi kalau ada kalau ada hadirin atau ada keluarga datang bisa makan. Jadi di sini nggak repot. Itu tidak apa-apa. Itu bukan makan-makan. Tapi ada orang membantu bawakan makanan. Tapi kalau kita langsung mengorganisir, beli nasi 30 kotak ya. Nanti siapkan ini taruh tenda, siapkan kursi-kursi. Ya, kemudian siapkan ustadznya kalau perlu. Khusus untuk acara sebuah pengajian dan diakhiri dengan makan-makan. Maka ini yang termasuk meratap. Makan-makannya meratap. Tersisa sekarang adalah masalah baca yasinnya. Ini baru dalam konteks pembicaraan apakah dia bidah atau tidak. Ya. Termasuk juga mengadakan pengajian. Ini baru masuk dalam pembicaraan apakah bidah atau tidak. Beda ya dengan makan-makannya. Nah, karena makan-makan itu biasanya ikutan-ikutan saja. Sedangkan mengundang ustadz lalu kemudian ceramah khusus, maka ini yang sesuatu yang bisa masuk dalam ranah pembicaraan tentang bidah. Nah, terus jamaah begini. Ini harap diperhatikan. Kalau saya kadang takziah dengan keluarga khususnya. Jujur, di keluarga saya mungkin satu-satunya ustadz adalah saya. Di keluarga saya sendiri. Ketika keluarga ada yang meninggal, mesti keluarga ada yang tolonglah kita dinasehati begitu. Ya, jadi saya sebagai ustadz datang bukan sebagai undangan untuk ngisi pengajian, bukan. Saya adalah bagian dari keluarga ini yang diminta untuk menasehati. Orang luar kalau melihat saya, maka ada dua sudut pandang. Ini ustadz ngisi pengajian kematian. Ada sudut pandang yang lain, ini sepupu ngasih nasihat. Maka please yang kayak gitu-gitu jangan terburu-buru antum menilainya. Ya. Kalau ada ustadz kita misalnya, ustadz di Samarinda, kok ada orang kematian dia datang, kemudian di situ ngisi ceramah, jangan terburu-buru antum menilai ini ustadz mengerjakan bid'ah. Jangan terburu-buru. Ya. Karena bisa jadi dia datang hanya untuk sekedar takziah. Keluarga yang bersangkutan minta tolong ustadz, tolong duduk, kami mau bertanya tentang warisan, tentang wasiat.
Akhirnya dia kalau ngomong warisan, ngomong wasiat, kan terbiasa ngomong dalil, ngomonglah dia menjelaskan dengan dalil. Kita ngelihatnya kok kayak ceramah gitu. Bisa dipahami? Adapun pengajian khusus, ini saya meyakini sebuah kebidahan. Karena di zaman Nabi juga banyak orang meninggal. Ya. Dan kalau Nabi mau ceramahi mereka dengan mudahnya untuk bikin pengajian. Tapi Nabi SAW tidak dalam bentuk kajian seperti kajian ilmu, tetapi hanya sekedar penasehatan. Dan itu boleh. Cuma memang dari jauh kita ngelihatnya kok kayak sama. Nah, nanti jadi panjang ya. Satu lagi. Soalnya baru beberapa minggu lalu sepupu saya meninggal. Waktu saya datang di meninggalnya sepupu saya itu, ada roll gulung, bolu Surabaya, ada kue ini, kue itu gitu. Kalau saya nggak pikir lebih panjang, saya bisa saja mengatakan gini, ini meratap semua. Ya atau tidak? Karena ini pasti mau makan-makan nih, kuenya udah di piring-piring nih, ini meratap semua. Saya bisa saja mengatakan demikian pakai dalil lagi. Kunna na'udul ijtima' wa sanatata 'inda ahli majlis niyahah. Tak gituin. Tapi saya pikir lagi, roll gulung. Mana ada orang meninggal sempat-sempatnya mengadon roll gulung di rumah? Ini pasti makanan dari luar, ya tidak? Ini lagi kue-kue bolu Surabaya, ini pasti beli di luar. Jadi tidak bisa langsung tiba-tiba buru-buru kita bilang ini meratap, karena belum, ini pasti tidak dibuat di rumah ini, di rumahnya mayit, pasti dari luar. Nah kalau sudah jelas-jelas dari luar, maka ada kemungkinan keluarga yang beli untuk menghibur. Nah kalau seperti itu boleh jemaah, kita belikan dari luar untuk menghibur. Nabi saja mengatakan, isna'u li ali Ja'far ta'aman fa innahum atahum ma yuzhiluhum. Buatkan keluarganya Ja'far makanan karena mereka disibukkan dengan kematiannya Ja'far. Ini menunjukkan bahwa salah satu sunnah malah kalau ada orang meninggal, kita datang dari luar membawakan mereka makanan supaya mereka ini yang sedang sedih tidak lagi repot bikin nasi, bikin sayur dan lain-lain. Kita bawakan makanannya. Yang seperti itu jelas bukan bidah. Tapi kadang kita itu sinyalnya itu langsung alarm terlalu cepat. Terus datang-datang di rumahnya orang meninggal, ini bidah, ini meratap gitu. Terakhir ini, selama ini kita menjalankan sunnah aman saja karena tidak mau tahu dengan kegiatan mereka, karena kita minoritas. Tapi masalah muamalah belanja lewat di hadapan mereka tetap salam dan cerita-cerita. Tapi bila sudah menyangkut masalah bid'ah, maka saya menghindar, cari topik yang lain. Apakah ini sikap yang benar? Benar bila memang kita belum terlalu cukup ya keilmuan sehingga khawatirnya kalau nanti berdebat kita malah bingung sendiri. Buat yang memang belum cukup ilmunya, maka sebaiknya memang hindari topik-topik seperti ini. Karena sekali lagi khawatirnya ketika itu terjadi pembicaraan, mereka membenarkan bid'ahnya, kita nggak bisa ngomong juga. Kita mau ngomong juga takutnya salah-salah, maka mendingan yang umum-umum saja. Nah, tapi kalau ada kesempatannya, kenapa tidak? Misalnya mereka yang tanya, Mas, saya mau tanya nih, kalau kita di sini ada acara kematian, Masnya itu kan nggak pernah hadir Mas ya? Itu kenapa ya? Boleh tahu enggak? Dia nanya. Kalau dia tanya, maka jawab saja. Ya. Jangan langsung juga, itu soalnya bidah, itu sesat. Bahasanya juga perlu diatur. Ini Pak, saya meyakini itu tidak diajarkan di dalam sunnah. Tidak ada sunnahnya. Di zaman Nabi kan banyak tuh orang yang meninggal. Nah di zaman Nabi kalau ada orang meninggal, kalau Nabi mau ajak orang kumpul-kumpul sebenarnya bisa aja, tapi Nabi tidak ada riwayat Nabi melakukannya ya, jadi saya tidak ikut-ikutan gitu, itu aja.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.